Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tajalla li'ibadihi bi asma'il husna wa sifatihil fudla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam kebaikan dan ketaatan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Kaum muslimin, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia, hari ini kita akan mengupas salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di dalam ayat ini disebutkan nama Allah Al-Mu'min. Apa makna Al-Mu'min? Lalu bagaimana kita menyikapi nama Allah Al-Mu'min di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nama Al-Mu'min diambil dari kata-kata amana yu'minu atau amina ya'man, yang memiliki makna artinya memberikan keamanan. Memberikan keamanan. Itulah disebut dengan Al-Mu'min. Karena itu ada namanya Al-Amnu, keamanan, Al-Iman, keimanan, Al-Amanah, artinya amanat. Disebutkan di sini Al-Mu'min, nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang sangat istimewa. Dan walaupun istimewa, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga dengan kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama tersebut kepada kita hamba-hambanya. Karena itu kita juga disebut Al-Mu'min. Jamaknya Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Namun demikian, ada perbedaan makna antara Al-Mu'min, yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, dengan kita Al-Mu'min atau kita yang banyak Al-Mu'minun, kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Yang pertama, Al-Mu'min bermakna dengan at-tasdiq. At-tasdiq artinya membenarkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Qalu ya abana idna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa idna mata'ina fa'akalahu adh-dhi'b وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Sebutkan di sini, dikisahkan saudara-saudara Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, wahai bapak kami lagi bermain, berkejar-kejaran dengan saudara-saudara kami dan kami tinggalkan Nabi Yusuf. Lalu dia dimakan oleh serigala. Lalu mereka mengatakan supaya bapaknya meyakini, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wahai bapak kami, engkau tidak akan mempercayai yang kami ucapkan walaupun kami ini benar. Padahal anak-anak Nabi ini mereka tengah berdusta kepada orang tuanya. Jadi makna Al-Mu'min di sini yang pertama artinya at-tasdiq, yang membenarkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa? Membenarkan para rasul. Yusaddiqu rusulahu. Allah Subhanahu wa taala membenarkan para rasulnya dengan mengirimkan mukjizat, dengan mengirimkan kitab-kitabnya,
dengan menjadikan orang-orang beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ini makna yang pertama, yaitu al-mu'min, artinya al-musaddiq, yang membenarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini dalam makna Allah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan para nabi dengan mengutus para nabi dan mengirimkan kitabnya dan mengirimkan mukjizat-mukjizatnya. Kemudian makna al-mu'min yang kedua adalah al-aman. Dimaksudkan di sini adalah keamanan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rasa aman dari ketakutan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada kita makhluk, kepada kita hamba-hambanya ini? Banyak sekali kalau kita sadari. Misalnya, kalau kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di dalam diri kita ini ada hal-hal yang apabila kita fahami, maka kita akan merasakan keamanan tersebut. Contohnya misalnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya sesuai qadar atau takdir yang sudah Allah tentukan. Masing-masing ciptaan Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki hukum-hukumnya masing-masing. Contoh, al-hadid, besi. Besi itu hukumnya padat. Maka ketika seseorang memahami bahwa segala hukum yang Allah tentukan ini tidak berubah, maka dia akan merasa tenang dan nyaman, dan dia merasa aman karena mereka tidak akan takut kalau hukum itu berubah dengan sekonyong-konyong, artinya tanpa mereka pahami sesuai dengan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Yeah. Makan. Duduk. Here. Duduk. Sit here. Duduk. Ya. I want to sit there. My brother. Hello. Oh my God. May I sit here? Yo, duduk. Oh yes. Good. Thank you. Thank you. Orang Belanda. Makan. Congok. Makan. No, bahasa no. Eat. Eat. Yeah, eat. Pempek. Pempek kapal selam. Nah. What? No. Pempek, kapal selam. Pempek. Pempek yang lah dulu. Iya. You here? Stay here? Iya. What is this? Pempek datang. Ini pempek dicongokkan. Nah. Congok. Congkok. Iya, congok. Congkok. Pempek, kapal selam. Pempek. Kapal selam. Marine. Submarine. Yeah. It's a part of submarine. Oh my God. Sri Kayo. Three. Yeah. Kayo. Rich. Three rich. Mister, makanlah pempek kapal selam. Makan. Cukup? No, kapal selam. Kapal selam. No. I want to toilet first. Alright? Yeah, toilet. Iya, udah Okay. ngomong. Ya. Kapal selam. Kamu apa duduk? Nih, lanjut makan ya. Australia. Dunia. Namo Mang Daud. Tempat tanggal lahir Pegayung.
Bukan orang Belanda. Hello, brother. Wong dusun ini. Nah, makan. Ketahuan lagi nah, wong dusun. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Papa, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memahami hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di muka bumi ini, bahwa segala sesuatu itu tidak berubah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi besi padat, maka kita akan yakin ketika seseorang membuat rumah, membangun rumah dari besi, maka dia akan merasa tenang. Dan seterusnya. Penciptaan tubuh kita, maka hati kita, tangan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi dan takdirnya masing-masing. Di belahan manapun mereka berada, penciptaan itu sama. Artinya apa? Sabatul anzimah, ketetapan hukum-hukum yang Allah sudah atur itu menjadikan kita merasa tenang, merasa aman dari segala gangguan. Contoh, banjir akan terjadi bila hujan turunnya banyak misalnya. Maka ini adalah salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang akan mempersiapkan dirinya ketika menghadapi banjir tersebut. Apalagi misalnya ketika kita memahami apalagi para dokter misalnya ketika membedah dada seseorang, maka dia akan melihat hati seseorang itu dimanapun berada sama. Di Indonesia, di Amerika, dimanapun sama. Sehingga obat yang disiapkan pun juga sama. Nah, ketetapan, keseragaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan pada diri makhluk-makhluknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut dua. Pertama, kita membenarkan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yang kedua, kita juga disuruh untuk memberikan rasa aman, al-aman kepada siapapun. Misalnya dalam Al-Quran, kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Segala sesuatu sudah Allah ciptakan sesuai dengan takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan sesuai takarannya masing-masing. Takaran masing-masing ini membuat seseorang akan merasa
aman dan tentram menghadapi kehidupan dunia yang fana ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal iman?" Tahu tidakkah kalian apa itu yang namanya iman? Maka para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Wahai Rasul, Allah dan Rasulnya saja yang paling tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan." Muttafaqun alaihi. Nah, ketika kita merasa memahami makna nama Allah Al-Mu'min, maka yang harus kita hadirkan, kita beriman kepada apa yang Allah perintahkan. Beda antara orang yang beriman benaran dengan orang yang sekedar mengaku beriman, tak ubahnya seperti kita bila kita diingatkan, "Hai fulan," misalnya, "di bahumu itu ada ular." Tidak mungkin kita yang mendengar dan memahami ucapan itu, kita mengatakan, "Iya, terima kasih kepadamu, engkau sudah mengingatkan." Apa yang kita lakukan ketika kita faham dengan peringatan itu? Kita akan bergegas menghilangkan ular dari badan kita itu. Artinya bahkan kita bisa loncat, ya, menghindar dari ular tersebut. Nah, begitu juga ketika kita disuruh beriman kepada hari kiamat misalnya, beriman kepada qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku, "Iya, kami beriman," tetapi tidak ada action yang kita kerjakan, tidak ada perilaku yang kita kerjakan, maka kita sama seperti orang yang diingatkan tadi tetapi pura-pura memahami. Contoh, seorang dokter ketika mengingatkan kita kepada pasiennya, "Ingat, tidak boleh makan ini, tidak boleh melakukan ini," maka tidak cukup dengan mengatakan, "Iya dokter, saya paham, saya mengerti." Tetapi dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh sang dokter tersebut. Kalau dia sekedar ucapannya mengerti tetapi tidak dia lakukan, maka ini disebut dengan at-takdzibul amali. Dia mendustakan secara perilakunya. Begitu juga dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami bahwa kita ini orang yang faham nama Allah Al-Mu'min, maka kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setelah kita memahami bahwa kita harus membenarkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita memberikan rasa aman kepada orang lain, dikuatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal mu'minu man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim." Orang yang beriman itu adalah mereka yang orang lain aman dalam urusan darah dan harta mereka. Karena itu ketika semua kaum muslimin misalnya memahami nama Allah Al-Mu'min, maka di situ tidak akan ada kecurigaan. Seorang yang ingin menyervis barangnya kepada orang lain misalnya, karena dia tahu dia ini beriman dengan nama Allah Al-Mu'min, maka tidak akan merasa takut. Kenapa? Karena dia yakin bahwa saudaranya ini akan memberikan rasa aman. Seorang bawahan, seorang atasan juga tidak akan takut dengan bawahan atau atasannya. Kenapa? Karena mereka juga memahami nama Allah Al-Mu'min, di mana mereka diharuskan menjadi sumber keamanan, memberikan rasa aman kepada bawahan dan kepada atasannya. Ketika ini yang difahami, maka insya Allah nama Al-Mu'min dalam pemahaman kita akan memberikan dampak yang positif. Bukan sekedar kita mewiridkan nama Al-Mu'min ini, tetapi dia bisa menjadi perilaku kita sehari-hari. Sesungguhnya perilaku kita ini adalah bukti dari pemahaman kita, dari ucapan kita, dari omongan kita. Maka ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min yang memberikan rasa aman, yang memberikan rasa ketentraman, maka sesungguhnya kita harus memahami bahwa kita juga harus melakukan seperti itu. Pertanyaannya sekarang, tidak sedikit Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Lalu bagaimana dengan nama Allah Al-Mu'min?
Para ulama menjelaskannya, di antaranya Imam Al-Ghazali memahamkan kepada kita bahwa rasa takut yang Allah timpakan kepada seseorang dengan kematian misalnya, dengan kesulitan ekonomi misalnya, rasa takut tersebut, al-khauf tersebut sengaja Allah berikan kepada kita agar kita kembali kepada kebenaran, kembali kepada kebaikan. Karena tidak sedikit orang yang lupa diri ketika mereka senantiasa merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka sering sekali mereka lupa diri, lupa daratan. Ketika seseorang merasa bahwa dia aman dalam urusan bisnisnya, kadang-kadang mereka melakukan perbuatan yang menzolimi orang lain. Merasa aman dalam urusan jabatannya, sering sekali dia menzolimi orang lain. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu ujian musibah dalam rangka menakuti mereka supaya mereka cepat kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lagi-lagi dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kita bahas As-Salam, kemudian setelah kesejahteraan tersebut ada nama Allah Al-Mu'min. Kesemuanya saling berkaitan, di mana kita harus memberikan rasa damai dan juga rasa aman kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita lanjutkan setelah pesan yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an terkait dengan rasa aman yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam af'alnya, dalam sifatnya tidak akan pernah menzolimi umat manusia ini. Namun lagi-lagi kadang-kadang manusia karena kedangkalan akalnya, kedangkalan pemikirannya, kadang-kadang menjudge, menghukumi bahwa apa yang terjadi itu adalah sebuah kezoliman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, maka kita juga harus berperilaku tidak boleh menzolimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam kehendaknya, dalam af'alnya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan hal-hal yang menzolimi hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala memang sering sekali mengingatkan manusia ini untuk jangan lupa diri. Disitulah kadang-kadang Allah turunkan bencana yang kadang-kadang tidak pernah terpikirkan. Kadang-kadang Allah turunkan banjir bandang, Allah turunkan gempa bumi, Allah turunkan gunung meletus dan sebagainya. Sesungguhnya itu cara Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menakuti, karena Allah memang Al-Mu'min yang memberi rasa aman, tetapi dalam ketakutan itu Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita untuk mencapai rasa aman yang sesungguhnya. Kapan rasa aman yang sesungguhnya itu? Ketika nanti kita berada di akhirat kelak, ketika kita berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di situ di mana kita tidak akan lagi merasakan ketakutan sama sekali. Kenapa? Karena di akhirat, karena di surga tidak ada lagi ketakutan seperti halnya di muka bumi ini. Kekurangan makanan misalnya, kekurangan fasilitas misalnya tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman kepada mereka yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita diingatkan jangan sampai kita mengatakan kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, tetapi kita melupakan
apa yang harus kita kerjakan dengan nama Allah Al-Mu'min tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Janganlah kalian mengatakan kami mendengar ya Allah, padahal sesungguhnya mereka tidak mendengar. Jangan pernah kita mengatakan kita beriman dengan nama Allah Al-Mu'min, tetapi sesungguhnya kita tidak berbuat sesuatu, melakukan sesuatu sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min tersebut. Al-Mu'min harus ada dalam gerakan dan tindak yang nyata dalam diri kita, bukan sekedar berada dalam omongan dan cita-cita kita. Al-mu'minu, seorang yang beriman itu, mereka akan memberikan rasa aman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita. Kata Rasul, "Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Bayangkan, Allah kaitkan tidak beriman. Para ulama menjelaskan maksud tidak beriman di sini tidak sempurna keimanan seseorang. Wallahi la yu'min, sampai 3 kali Rasulullah katakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Rasul? Mereka yang tetangganya tidak merasa tenang dan aman dari gangguannya. Karena itu, sekecil apapun perilaku kita harus memberikan rasa aman kepada orang lain. Sikap kita, tingkah laku kita juga harus menghadirkan rasa aman kepada orang lain. Karena itu di dalam agama kita, bercanda, bahkan ketika seseorang bercanda dan itu menakutkan, memberikan rasa tidak aman dan nyaman kepada seseorang, maka itu sesuatu yang diharamkan. Rasulullah SAW ingatkan, janganlah kalian berjalan di hadapan teman kalian dengan membawa pedang yang terhunus. Artinya apa? Di dalam perilaku membawa senjata yang terhunus itu, di situ ada menakutkan orang lain. Dan agama kita, agama yang memerlukan pemahaman yang sangat dalam terhadap makna al-mu'min di sini. Melakukan tindakan yang menakutkan orang lain juga tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, di mana kita juga diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Mu'min, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita jelaskan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berusaha menghiasi hidup kita, menghiasi tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yaitu dengan nama Allah Al-Mu'min yang maha memberikan keamanan. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtim hayatana fi husnil khatimah wa la takhtim hayatana fi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.